Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas tentang permasalahan darah wanita dan itu berkaitan dengan taharah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin-poin permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan fikih salat khusus bagi wanita ya. Secara umum fikih salat antara laki dan wanita sama. Tapi di sana ada hal-hal yang membedakan wanita dengan lelaki dalam permasalahan salat atau hal-hal yang merupakan khusus fikih wanita ya, karena berkaitan dengan sifat wanita sebagai seorang wanita, kodratnya sebagai seorang wanita. Di antara permasalahan-permasalahan fikih tersebut yang harus kita pahami ya. Yang pertama, apakah ada azan dan iqamat bagi wanita ya? Apakah ada azan dan iqamat bagi wanita? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau lelaki maka disyariatkan untuk azan ya. Bahkan mereka mengumandangkan azan di masjid dengan suara yang lantang, dengan suara yang tinggi, sehingga semakin tinggi semakin baik ya. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat ya, Bilal yang azan, fa innahu anda sautan minka ya. Biarlah Bilal yang azan karena suaranya lebih keras ya. Dan sekarang dengan adanya mikrofon maka suara azan dikumandangkan dengan sangat keras, bisa didengar oleh banyak orang sehingga mereka tergerak untuk menuju ke masjid salat berjamaah. Lantas bagaimana dengan wanita? Apakah wanita disyariatkan untuk azan? Kalau di masjid tentunya tidak boleh ya, karena suara wanita asalnya tidak dikeraskan, tidak untuk diperdengarkan oleh banyak orang ya. Suara wanita tidak diperdengarkan di hadapan banyak orang ya. Tetapi bagaimana jika mereka sholat di rumah bareng-bareng ya? Cuma wanita-wanita saja di situ ya. Apakah boleh seorang wanita azan dan iqamat untuk mereka sendiri? Maka yang benar bahwasanya wanita tidak ada azan bagi mereka dan tidak ada iqamah bagi mereka. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama ya. Kalau ada wanita yang azan meskipun di antara mereka, maka ini menyelisih sunnah. Sebagaimana dalam hadis ya, dalam Sunan Al-Kubra ya, dari hadis Asma binti Abi Bakar. Hadis ini datang meskipun hadisnya dhaif tetapi dijadikan dalil oleh para ulama ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa 'alan nisa'i adzan wala iqamah wala jum'ah wala iktisal wala taqaddamahunna imra'ah walakin takum fi wasatihinna. Bahwasanya Nabi mengatakan wanita tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada Jumat ya. Kemudian wanita kalau jadi imam di tengah ya. Tetapi hadis ini hadisnya dhaif. Ada perawi bernama Al-Hakam bin Abdullah dan dia adalah rawi yang dhaif. Tetapi maknanya diambil oleh para ulama. Demikian juga dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Waraqah Al-Ansariyah, anna Rasulullah SAW ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Rasulullah SAW menjadikan seorang muadzin lelaki untuk mengumandangkan azan di rumahnya Ummu Waraqah, dan Ummu Waraqah kemudian jadi imam di antara ahlul baitnya, di antara keluarganya ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya muadzin kalau ada di rumah pun laki-laki, misalnya jauh dari masjid, kemudian mereka ingin salat di antara mereka, maka kalau ada anak laki-laki yang mengumandangkan azan silakan, tapi kalau wanita tidak mengumandangkan azan. Ini yang difatwakan oleh para sahabat. Ibnu Umar berkata, laisa 'alan nisa adzanun wala iqamah. Kata Ibnu Umar, tidak ada bagi wanita adzan maupun iqamat. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kunna nusalli bi ghairi iqamah. Kami
salat para wanita tanpa iqamat ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, "Hal 'alan nisa'i adzanun wa iqamah?" Apakah wanita ada adzan dan iqamat? Qala, "La wa in fa'alna fa huwa dzikrun." Tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Kalaupun mereka lakukan maka itu hanya sekedar zikir. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak ada adzan dan iqamat bagi wanita karena asalnya wanita tidak mengangkat-angkat suara, tidak berteriak-teriak, apalagi dengan memerdukan suaranya, dan wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Bahwasanya wanita tidak boleh mendayu-dayukan suaranya, maka akan timbul orang yang berpenyakit akan condong kepadanya. Dan kita tahu bahwasanya kalau dia mengumandangkan azan, apalagi dengar oleh para laki, maka ini permasalahan ya. Karena dia akan mengindahkan suaranya. Orang-orang akan terfitnah dengan suaranya. Ya. Demikian juga saya ingatkan kepada wanita-wanita yang tadarusan kemudian dengan mikrofon di masjid. Ini juga tidak dianjurkan dia. Kalau dia mutadarusan di antara mereka tidak jadi masalah. Demikian juga jika wanita di antara mereka sendiri di rumah, mereka juga tidak dianjurkan untuk azan, karena azan ada mengangkat suara dan wanita tabiatnya tidak demikian, tidak perlu mengangkat suara. Tapi kalau iqamat, dia ingin iqamat boleh-boleh saja ya. Kalau azan enggak ya. Kenapa? Karena ada dari Jabir bin Abdullah fatwa sebagian sahabat ya, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Dia ditanya, "Tuqimul mar'atu," apakah boleh wanita untuk iqamat? Maka dia mengatakan tuqimul mar'atu insya'at. Ya. Tuqimul mar'atu insya'at. Kalau wanita ingin iqamat silahkan. Silahkan ya. Adapun riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi, Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Aisyah berkata annaha atau Aisyah kanat tu'adzin wa tuqim. Bahwasanya Aisyah dia azan dan dia iqamat. Wa ta'umun nisa, dan Aisyah jadi imam, wa taqumu wasatahunna, dan dia berdiri di tengah-tengahnya. Maka riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Ya, ada seorang perawi bernama Ahmad bin Abdul Jabbar dan dia tidak adalah rawi yang dhaif ya. Kemudian juga dalam suatu riwayat Ibnu Umar ditanya, "Hal 'alan nisa'i adzan?" Apakah wanita azan? Ibnu Umar ditanya, faghadib. Ya. Maka Ibnu Umar pun marah. Ibnu Umar pun marah. Ini dalil bahwasanya wanita tidak ada azan dan iqamat. Tapi kalau mereka mau iqamat masih ada yang bolehkan, seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu secara singkat tentang azan dan iqamat. Jadi di antara wanita tidak perlu iqamat jika mereka salat di antara mereka. Tapi ini yang pertama. Pembahasan berikutnya yang perlu diketahui juga oleh para wanita adalah tentang bagaimana jika wanita haid sementara sudah masuk waktu salat. Apakah dia wajib mengqadha waktu salat tersebut? Ya, demikian juga sebaliknya jika wanita bersih di waktu salat Isya, apakah dia wajib salat Isya dan juga mengqadha salat sebelumnya, salat Maghrib? Ini dua permasalahan yang perlu diketahui ya. Dua permasalahan tentang qada salat berkaitan dengan haid. Tapi permasalahan pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah jika wanita bersih, jika wanita haid setelah masuk waktu salat, apakah dia wajib mengqadha salat tersebut? Salat tertentu ya. Apakah jika sudah bersih wajib mengqadha ya salat tersebut?
gambaran, saya kasih gambaran. Misalnya seorang wanita, dia haid jam setengah 1. Dan dia belum sempat sholat zuhur. Contoh, ya. Contoh, wanita haid jam 1 siang, sementara dia belum sholat zuhur. Belum sempat sholat zuhur. Zuhur. Baik. Apakah wajib mengqadha zuhur nanti? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilaf ya. Ada yang mengatakan iya, wajib. Pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib. Yang ketiga memerinci, ya, jika dia sengaja menunda hingga waktu sholat mau habis, lalu dia haid, maka wajib qadha. Dan saya lebih condong pada pendapat ini, ya. Saya lebih condong pada pendapat ini. Baik, saya akan jelaskan ibu rahmatillah subhanahu wa taala. Contoh kita perhatikan sini, zuhur misalnya, zuhur jam 12 misalnya, asar ini jam asar misalnya jam 15, jam 3 ya. PM ya. Jam 3 misalnya ya. Berarti antara zuhur dan asar ada 3 jam. Ini ada 3 jam. Ada 3 jam. Wanita, dia boleh sholat kapan saja ya. Wanita boleh sholat misalnya jam 1 boleh ya. Ada 3 jam. Dia boleh sholat jam 1, dia boleh sholat jam setengah 2, dia boleh sholat jam 2, dia boleh sholat jam setengah 3, dia boleh sholat jam 3 kurang seperempat. Karena waktu sholat bagi dia adalah waktu muwassa, waktunya panjang. Waktunya panjang, dia boleh sholat kapan saja. Kalau seorang wanita sholat zuhur jam 3 kurang seperempat, apa dia berdosa? Jawabannya tidak. Dia tidak berdosa. Karena memang dia punya waktu yang lapang. Dia punya waktu yang lapang. Jadi masalah, dia pingin sholat jam 3 kurang 10, tahu-tahu dia haid. Ketika jam 3 kurang 10, nah ini jadi masalah ya. Maka saya katakan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi ulama yang mengatakan siapa wanita yang sempat dapat waktu sholat zuhur, meskipun dia haid jam 1, maka dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ya, pokoknya dia misalnya belum sempat sholat zuhur, tahu-tahu jam 1 dia haid, seperti ini, jam siang dia haid, jam 12 azan zuhur, jam 1 dia haid, dia belum sempat sholat zuhur, maka wajib mengqadha. Pendapat kedua, tidak wajib qadha. Nanti kalau dia bersih, dia tidak perlu qadha. Kenapa tidak perlu qadha? Karena dia punya waktu sholat luas, dia boleh sholat jam 2 ya. Ketika dia haid jam 1 ya enggak ada masalah. Dia tidak diwajibkan untuk waktu tertentu sholat, ya, karena waktu sholatnya lapang ya. Dan tentu ini banyak dialami oleh para sahabiat di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak pernah berfatwa. Padahal ini perkara banyak terjadi di zaman Nabi SAW, namun Nabi tidak pernah berfatwa jika wanita misalnya haid jam 1, kemudian padahal sudah masuk waktu zuhur sejak sejam yang lalu, maka ketika dia suci dia harus mengqadha. Ini pendapat lebih kuat secara dalil karena tidak ada fatwanya. Dan juga waktu wanita memang luas. Namun yang saya lebih condong adalah pendapat yang ketiga yang merinci. Sebenarnya ini adalah bagian daripada pendapat ini sebenarnya. Yaitu jika wanita menunda-nunda, dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz rahimahullahu taala, jika seorang wanita dia nunda-nunda waktu sholat zuhur, ternyata dia ingin sholat jam 3 kurang 10 karena sholat asar jam 3 ya. Kemudian dia ingin sholat asar jam 3.10, ternyata jam 3.10 ingin sholat, ternyata dia haid,
maka kondisi seperti ini dia wajib untuk mengqadha. Kenapa dia wajib untuk mengqadha? Karena ketika tinggal 10 menit, dia sudah terkena kewajiban harus salat. Karena kalau dia tidak salat, waktu akan hilang. Beda ketika masih jam 1, ketika masih jam 2, dia belum tertentu harus wajib salat saat itu. Mungkin Ibu bisa paham ya. Saya ulangi. Wanita untuk salat zuhur sampai asar, dia boleh salat kapan saja. Dia boleh salat jam 1, dia boleh salat jam 2, dia boleh juga jam setengah 3, dia milih. Tetapi ketika waktu zuhur sudah mau habis, tinggal 10 menit, 7 menit, maka dia tidak ada pilihan. Dia harus salat ketika itu. Karena kalau dia tidak salat ketika itu, waktu zuhur akan habis. Nah, ketika dia tunda-tunda sampai waktu terakhir tinggal 10 menit atau 7 menit mau asar, kemudian dia ingin salat waktu itu dan itu adalah waktu yang harus dia salat, tahu-tahu dia haid, maka ketika itu dia wajib untuk mengqadha karena dia sudah terkena waktu yang tidak ada pilihan. Dia harus salat ketika itu. Saya ulangi sekali lagi, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib salat bagi seorang wanita waktunya muwassa, waktunya luas. Zuhur jam 12, asar jam 3. Dia boleh salat kapan saja. Dia boleh salat jam 1, dia boleh salat jam 12:04, dia boleh salat setengah 3, dia boleh salat jam 2, dan dia boleh bibis. Tetapi ketika sudah tinggal 10 menit, dia enggak ada pilihan lagi. Kalau sudah jam 3 kurang 10 menit lagi asar, atau jam 3 kurang 7 menit misalnya, maka tidak ada pilihan bagi dia. Dia tidak bisa nunda lagi. Karena kalau nunda lagi akan lewat waktu salat zuhur. Ketika dia nunda, dia tidak mau salat zuhur, sampai menjelang asar jam 3 kurang 10-an misalnya, dan dia ingin salat, tahu-tahu dia haid, maka kita bilang dia harus mengqadha. Kenapa? Dia telah melewatkan waktu-waktu yang sehingga dia terjebak pada waktu yang dia harus salat, dan dia sudah terkena waktu wajib salat, ternyata dia haid, maka ketika itu dia wajib mengqadhanya. Namun Allah alam secara umum para wanita tidak ada yang nunda-nunda sampai menjelang zuhur ya. Misalnya dia tahu-tahu mau salat jam setengah 3, tahu-tahu oh saya haid, maka tidak perlu mengqadha zuhur karena dia belum terkena kewajiban waktu tertentu untuk salat zuhur. Ini pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan dipahami oleh ibu-ibu. Tapi yang berikutnya sebaliknya ya, yang kedua, jika seorang wanita bersih di waktu asar, ya, atau ginilah, kondisi wanita bersih, dari 3 kondisi wanita bersih. Ada 3 kemungkinan ya. Bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Kemudian bersih di waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sebelumnya. Sebagai contoh, dia bersih di waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Contohnya, dia bersih di waktu subuh. Di waktu subuh. Apakah subuh bisa diqadha dengan isya? Jawabannya tidak. Ya, ingat, subuh tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak dengan isya. Demikian juga misalnya dia di waktu maghrib misalnya, di waktu maghrib. Maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Dengan sholat sebelumnya. Jamak dengan asar. Maka ketika dia bersihnya di waktu seperti ini, apa yang dia wajib sholat? Ya, dia cuma wajib sholat di waktu dia bersih tersebut. Maka hanya wajib sholat yang dia bersih pada waktu sholat tersebut. Saya contohkan seorang wanita, dia haid jam 5, azan subuh jam 4.30, setengah 5.
Kemudian dia bersih jam 5, ya sudah dia cuma wajib untuk sholat subuh. Dia jangan sholat isya lagi karena sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat isya. Sama misalnya dia ternyata bersih jam 7 malam, yaitu di waktu maghrib. Isya jam setengah 8 misalnya. Ya berarti dia cuma wajib sholat maghrib. Tidak perlu dia sholat asar. Karena sholat maghrib tidak bisa dijamak dengan waktu sebelumnya. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Contoh. Bersih di waktu isya. Nah kita tahu, isya ini bisa digabung dengan maghrib. Bisa dijamak takhir. Maghrib bisa tarik ke isya. Contohnya lagi, bersih di waktu asar. Nah, pertanyaannya, apakah harus mengqadha? Apakah harus sholat isya dan maghrib? Atau isya saja? Sama. Kalau dia bersih di waktu asar, apakah harus sholat asar dan zuhur atau asar saja? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat jika seorang bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan waktu sholat sebelumnya, maka dia wajib untuk sholat dua-duanya. Dalam kondisi ini, kalau dia bersih di waktu asar, maka dia juga harus sholat zuhur dan asar. Kalau dia bersih di waktu isya, dia harus sholat isya dan maghrib. Kenapa? Karena menurut mereka, waktu zuhur dan asar waktu satu kesatuan. Makanya boleh jamak takdim dan jamak takhir. Demikian juga maghrib dan isya satu kesatuan waktunya. Sehingga boleh jamak takdim, jamak takhir. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan sebagian salaf mengatakan tidak. Dia hanya wajib mensolat pada waktu yang dia bersih tersebut. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya dia wajib untuk sholat di waktu tersebut ya. Tetapi kalau seorang wanita ingin menggabungkan antara sholat ini dan sholat sebelumnya, maka itu lebih afdal karena banyak sahabat yang berfatwa demikian. Mereka berfatwa bahwasanya, dan ini pendapat jumhur ulama, jika seorang wanita bersih di waktu asar, maka hendaknya dia sholat asar dan zuhur. Ya, itu aja. Cuma dia sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Jika dia bersih di waktu isya, maka dia sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena waktu asar dan zuhur adalah 2 waktu yang kesatuan. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Demikian juga waktu maghrib dan isya satu kesatuan. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Sehingga ketika seorang bersih di waktu asar, dia sholat zuhur dan asar. Jika bersih di waktu maghrib dan waktu isya, dia sholat maghrib dan isya. Pendapat yang lain, pendapat sebagian ulama mengatakan, kalau nggak salah pendapat Abu Hanifah, Tsauri dan yang lainnya mengatakan tidak. Dia hanya wajib sholat di waktu yang didapati. Kalau dia bersih di waktu isya, sudah sholat isya doang. Kalau dia bersih di waktu asar, sholat asar saja ya. Ini pendapat ya. Saya lebih condong bahwasanya yang terkena kewajiban masing-masing sholat punya waktu tersendiri. Sehingga kalau dia bersih di waktu isya, maka dia wajib sholat isya saja. Kalau dia bersih di waktu asar, maka wajib sholat asar saja. Karena ini pasti menimpa para sahabiat dan ternyata Nabi tidak ada hadis khusus tentang masalah ini. Yang didapati hanyalah fatwa para sahabat ya. Adapun Nabi tidak ada hadis khusus tentang masalah ini, padahal kejadiannya sangat banyak. Oleh karenanya Allah alam bisawab, yang wajib bagi dia hanyalah sholat di waktu dia bersih. Tapi kalau dia ingin sholat yang sebelumnya, itu lebih baik agar dia keluar daripada khilaf dan itu lebih afdal. Wallahu alam bisawab. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan berikutnya adalah tentang masalah aurat wanita dalam salat ya. Aurat wanita dalam salat ya. Sebagaimana aurat dia di luar salat, hanya saja dibuka wajah dan dibuka tangannya ya. Tangannya dibuka ya. Ini boleh ya. Jadi wajah dibuka dan tangannya dibuka, itu tidak jadi masalah. Dia tutup tangannya lebih afdal. Tapi kalau dia buka
wajahnya dan buka tangannya, baik telapak maupun punggung terbuka sampai sini, terutama ketika tidak di hadapan para lelaki yang lain ya. Adapun kalau di luar salat ketika bertemu dengan laki dia tutup tangannya ya, tutup tangannya. Kemudian kalau dia bisa tutup wajahnya itu lebih baik, dan dia tutup kakinya ya. Jadi beda antara aurat wanita dalam salat dan di luar salat ya. Ya. Aurat wanita ada di luar salat, di dalam salat. Adapun di luar salat asalnya seluruh tubuh wanita salat. Asalnya seluruh tubuh wanita aurat ya, asalnya di depan laki-laki. Sehingga namun ada yang mengatakan boleh, ada yang berpendapat boleh buka wajahnya, tidak pakai cadar, boleh membuka tangannya. Ya, ada hadis meskipun diperselisihkan oleh para ulama, wanita aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya atau kedua tangannya. Tapi asalnya seorang berusaha menutup seluruh tubuhnya ya. Kecuali wajah dan kedua tangan. Ya, maka ini ada khilaf. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Wajah dan kedua tangan khilaf. Khilaf aurat atau bukan. Aurat atau bukan. Adapun lengan, rambut itu semua aurat jelas. Adapun dalam salat ya, maka ulama sepakat wajah hendaknya dibuka. Hendaknya dibuka ya, sebagaimana ketika ihram. Ketika umrah ya, atau haji, wajah hendaknya dibuka ya. Kecuali jika ada lelaki asing, dia boleh menutup wajahnya. Ini disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah ya, dan ulama Hanabilah ya. Jadi wanita asalnya kalau dia ada wanita yang berpendapat wajah wajib untuk ditutup, kan khilaf. Kita sudah pernah membahas masalah cadar. Sebagian wanita berpendapat, dan ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dua mazhab mengatakan wajah adalah aurat, dua mazhab mengatakan wajah wanita bukan aurat ya. Sehingga bagi mereka wanita yang menganggap dia harus tutup wajahnya, ketika dia salat di hadapan para wanita, dia harus buka wajahnya. Dia tutup wajahnya hukumnya makruh. Dia harus buka wajahnya. Kecuali jika ada laki-laki asing, dia boleh menutup wajahnya. Kalau dia berpendapat wajib, ya dia tutup. Ya. Kalau laki-laki asing, meskipun dalam salat ya. Kemudian juga ya, boleh membuka ya. Kedua tangan sampai pergelangan tangan ya. Tangan hingga pergelangan. Hingga pergelangan. Ini juga dibuka. Adapun kaki, kedua kaki ada khilaf ya. Ya, ada khilaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya berpendapat tidak wajib menutup kaki, karena hadis yang menyuruh untuk menutup kaki hadisnya dhaif. Namun intinya saya ingin sampaikan, kalau ada orang wanita kemudian salat kakinya terbuka, dan ini banyak terjadi kalau kita ke Masjid Nabawi, sebagaimana istri saya cerita. Mungkin ibu kalau umrah atau haji pergi ke Masjid Nabawi, banyak sebagian wanita-wanita mereka punya mazhab keyakinan bahwasanya kaki tidak wajib untuk ditutup. Ingat, ini di antara wanita. Di dalam salat, bukan luar salat, kaki wajib ditutup ya. Sebagaimana hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurkhina zira'an. Ya Rasulullah, kami para wanita ingin punya rok panjang sampai di bawah mata kaki satu hasta ya. Ya, satu hasta ya. Kami ingin rok kami panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran ya.
Rasulullah hanya izinkan satu jengkal ya. Mereka khawatir idan tanqashifu aqdamuhunna, mereka khawatir kalau mereka berjalan ternyata tersingkap kaki mereka. Sehingga kalau di luar salat kaki adalah aurat dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dalam salat seorang wanita boleh salat dengan buka kaki, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Untuk keluar daripada khilaf mending ibu-ibu salat dengan menutup kaki ya. Lebih selamat ya. Salat dengan menutup kedua kaki. Adapun tangan dan wajah silahkan dibuka, kecuali mungkin di hadapan laki-laki lain dia ingin tutup silahkan saja. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal di antara para wanita atau di jamaah wanita atau salat di rumah sendirian, maka boleh buka wajah, kemudian boleh buka tangan ya. Adapun kaki maka ada khilaf yang kuat, ada yang mengatakan boleh buka kaki artinya di bawah mata kaki boleh dibuka, ada yang mengatakan ditutup, lebih selamat kita tutup kedua kaki. Allah alam bisawab. Sering ditanyakan Ustaz, ini kan wajah, kemudian kalau kita taruh jilbab di sini kan ada kelihatan di sini sedikit. Ini padahal ini adalah aurat. Ini adalah aurat yang ringan, artinya kalau tersingkap sedikit maka dimaafkan ya, tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Namanya wajah yang dibuka ketika sholat inilah wajah. Nah, di belakang wajah ini ada kulit, di belakang wajah ini sehingga kalau orang pakai jilbab terkadang jilbabnya begini sehingga kelihatan dagunya, kelihatan ini sedikit dan itu adalah aurat ya. Apakah boleh dibuka dalam sholat? Kalau bisa ditutup bagus ke dalam sholat, tapi kalau terbuka sedikit tersebut dimaafkan, tidak jadi masalah. Wallahu alam bisawab. Baik, berikutnya adalah bagaimana hukum wanita ke masjid ya. Kita tahu bahwasanya asalnya wanita di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Ini hukum asal wanita. Makanya perkataan indah dari sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur dan yang lainnya dan juga dinukil oleh Al-Qurtubi bahwasanya wanita di rumah dia dapat pahala. Al-Qurtubi menukil pendapat sebagian ulama, wanita di rumah saja itu sudah dapat pahala. Ya. Dia enggak usah keluar dia dapat pahala ya. Jika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di rumah banyak kegiatan ya. Dia bisa ngurus suaminya, bisa ngurus anak-anak. Dia bisa beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya ya. Dia bisa berzikir, baca Quran dan yang lainnya. Dia bisa menyiapkan berkhidmat untuk suaminya, menyiapkan makanan, urusin rumah tangga. Itu semua berpahala. Makanya keberadaan waqarna fi buyutikunna, keberadaan dalam rumah itu sendiri pahala. Ini hukum asal wanita. Dia keluar dari rumah boleh sesekali kalau ada keperluan ya. Nah, di antara keperluan yang diperbolehkan, dia boleh keluar rumah untuk sholat di masjid. Ya, dan itu dilakukan oleh para sahabiat ya. Makanya dalam hadis Aisyah berkata, "Kanan nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yunsarifna mutalaffi'atin bi murutihinna ma yu'rafna minal ghalas." Adalah para wanita mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat berjamaah. Tsumma yunsarifna mutalaffi'atin bi murutihinna. Kemudian mereka keluar sambil menutup tubuh mereka dengan semacam kain ya. Ma yu'rafna minal ghalas. Dan mereka tidak dikenal ketika keluar dari masjid karena golas itu remang-remang. Jadi mereka salat subuh, setelah itu mereka keluar masih dalam kondisi remang-remang, tidak ada yang kenal. La ya'rifuhunna ahadun minal golas. Orang pun tidak ada yang kenal mereka. Ini menunjukkan wanita ketika salat subuh mereka masjid, tapi mereka segera pulang. Karena mereka tahu di rumah banyak tugas. Mereka tidak nongkrong di masjid sampai syuruk, enggak. Ini saya bicara kondisi normal. Ini kondisi para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ke masjid, lalu mereka balik. Ya, karena kita tahu memang disunahkan seorang berzikir di tempat sholatnya sampai matahari terbit, tapi wanita punya kewajiban yang harus dia kerjakan. Pulang ke rumah urusin anak-anak, urusin suami. Maka kebiasaan para sahabiat, sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi, mereka sholat subuh bersama Nabi, tapi setelah itu mereka pulang ke rumah dan segera masih dalam kondisi remang-remang. Artinya setelah sholat tidak lama mereka langsung pulang. Laki-laki berdiam di masjid. Ya. Ini menunjukkan mereka salat di masjid. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya khairu sufufi nisa akhiruha wa syarru sufufiha awwaluha. Sebaik-baik
safnya wanita yang paling belakang dan seburuk-buruk saf wanita paling depan. Menunjukkan wanita salat di masjid dan mereka juga bersaf. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW salat dan banyak hadis banyak sekali. Rasulullah SAW mendengar tangisan seorang anak. Rasulullah kasihan sama ibunya. Ya, demikian juga hadis banyak. Intinya menunjukkan ibu-ibu juga pada nunggu ya salat Isya waktu Rasulullah enggak muncul-muncul, agak terlambat sampai ada yang mengatakan ya Rasulullah bahwasanya ibu-ibu sudah tidur. Akhirnya intinya ingin menunjukkan bahwasanya wanita salat di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak dalilnya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para ibu-ibu pergi ke masjid untuk salat ya. Kemudian namun Rasulullah kasih aturan kalau ingin salat ke masjid maka jangan sentuh minyak wangi. Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamussa thiban. Jika salah seorang dari kalian para wanita ke masjid maka jangan pakai minyak wangi. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakhrujna tafilat. Hendaknya mereka keluar tafilat. Tafilat maksudnya tidak pakai minyak wangi, jangan berhias ya. Karena tugas mereka atau tujuan mereka ke masjid adalah untuk ibadah, bukan untuk memfitnah para lelaki. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah dan yang lain mengatakan wanita dzatu al-hayat yang terkenal misalnya mungkin memiliki bentuk tubuh yang menarik atau cantik atau yang lainnya maka tidak ke masjid. Maka mereka tidak ke masjid karena bisa menimbulkan ketertarikan fitnah bagi para lelaki ya. Makanya Rasulullah larang mereka pakai minyak wangi, Rasulullah suruh tafilat itu yang tidak menarik ya. Dan mereka boleh ke masjid. Adapun yang cantik ya atau menjadi pusat perhatian maka tidak boleh ke masjid ya karena mengganggu para lelaki. Makanya kalau wanita-wanita yang kebetulan cantik diberi wajah yang cantik maka saya sarankan kalau mereka ke masjid mereka pakai cadar ya. Karena kalau enggak pakai cadar ya pasti terlihat. Kalau terlihat pasti orang tertarik. Karena kecantikan wanita ya ada yang memang mungkin diperselisihkan, tapi ada yang disepakati ini wanita cantik. Semua orang lihat dia pasti cantik. Semua orang lihat dia pasti bilang cantik. Ya wanita seperti ini sebaiknya enggak ke masjid. Kalau dia ke masjid, maka dia pakai cadar agar tidak menjadi fitnah bagi para lelaki ya. Mungkin bagi dia enggak ada masalah, tapi yang lihat jadi masalah. Yang lihat para lelaki jadi masalah. Lelaki lihat wanita cantik pasti tertarik ya, kecuali lelaki enggak normal ya. Taib, oleh karenanya wanita boleh ke masjid meskipun yang paling afdal adalah salat di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi ujratiha." Ya. Salatuha fi mukhadda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Yaitu intinya Rasulullah mengatakan seorang wanita salat semakin tersembunyi tempatnya semakin baik. Ya. Makanya ketika Nabi mengizinkan salat untuk ke masjid kata Nabi la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid tetapi rumah mereka lebih baik. Mereka salat di rumah lebih baik. Makanya sebagian ulama berpendapat wanita salat di masjid dia dapat 27 derajat. Tapi kalau dia salat di rumah lebih afdal. Karena Nabi yang berkata, "Wa buyutuhunna khairun lahun" dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kita laki-laki kalau ingin dapat 27 derajat ke masjid, di rumah dapat 1 derajat. Wanita tidak. Wanita kalau ke masjid pahalanya sama dengan laki 27 derajat. Tapi kalau dia di rumah lebih afdal, lebih afdal. Bahkan para ulama berkata lebih afdal daripada salat di Masjid Nabawi. Karena Nabi ketika mengucapkan hal tersebut, Nabi di Madinah. Ya. Artinya lebih baik seorang wanita salat di rumah daripada pergi ke salat Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bilang jangan larang. Karena wanita ingin hadir, mungkin ingin dengar lantunan tilawah Nabi SAW atau ingin lebih khusyuk. Ya, tetapi kata Nabi wa buyutuhunna khairun lahunna, mereka salat di rumah itu lebih baik bagi mereka. Dan ini di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Wanita salat di rumah pahalanya sudah besar, sudah 27 kali lipat ya. Atau di antara pembahasan yang berkaitan dengan wanita adalah tentang salat wanita yang rambutnya di kuncir, boleh atau tidak. Datang dalam hadis Rasulullah SAW melarang orang salat sambil mengikat rambutnya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita atau hanya berlaku bagi laki-laki saja? Ya, larangan salat sambil mengikat rambut. Apakah berlaku bagi laki-laki dan wanita atau cuma berlaku bagi laki-laki saja ya. Wallahu a'lam bishawab, banyak ulama mengatakan ini hanya berlaku bagi laki-laki ya. Yaitu Rasulullah ingin seorang ketika salat biarkan rambutnya terurai.
Jangan dia ikat sehingga rambutnya ikut sujud bersamanya. Dan ini jauh daripada keangkuhan, jauh daripada kesombongan. Sama Rasulullah melarang juga seorang ketika sholat bajunya di tasmir, diikat. Biarin bajunya jatuh bersama dengan tanah, enggak ada masalah. Tidak perlu dia lipat-lipat, tidak perlu dia pelintiri. Biarin aja. Sama rambut juga biarin terjatuh, biar jatuh ke lantai, sholat sujud bersama orangnya ya, tidak perlu diikat. Nah, bagaimana dengan wanita? Hadis ini ada umum ya, sebenarnya mengatakan sebaiknya wanita juga demikian, tapi wallahu alam yang lebih kuat, saya lebih condong ini pendapat Ghazali, Nawawi dan yang lainnya bahwasanya yang lebih baik adalah yang lebih kuat bahwasanya ini khusus untuk, dan Syaukani, ini khusus untuk lelaki. Adapun wanita rambutnya terikat tidak jadi masalah. Dari sisi wanita asalnya rambut ditutup ketika sholat. Ya, kalau dia uraikan khawatirnya kelihatan, padahal rambut juga adalah aurat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau harus melepasi kepang setiap kali sholat berat bagi wanita. Wanita ada yang suka hobi kepang. Kalau setiap mau sholat harus buka kepangnya, berat bagi dia. Berat baginya ya. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat, wanita boleh sholat wallahu alam bisawab dalam kondisi mengepang rambutnya dan tidak harus dilepas. Beda laki-laki, kalau laki harus dilepas. Salat pakai dengan rambut terikat hukumnya makruh bagi laki-laki. Baik, berikutnya bagaimana hukum wanita jadi imam ya. Wanita kalau mengimami para wanita yang lain maka tidak jadi masalah, tapi dia berdiri di tengah. Dia berdiri di tengah, bukan di depan, di tengah. Para wanita yang lain bersaf, dia di tengah-tengah sebagai imam ya. Sebagai imam. Adapun wanita mengimami para laki maka ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan, tidak sah salat seperti ini. Ya, karena laki adalah pemimpin para wanita ya. Kemudian wanita tidak boleh mengimami para laki. Sebagian ulama mengatakan boleh jika darurat seperti dia jadi imam di rumahnya. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis Ummu Waraqah ya. Rasulullah sudah kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha muadzinan laha wa amaraha anta umma ahla baitihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh ada seorang laki menjadi tukang azannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia menjadi imam di rumahnya. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, kedhaifannya. Tetapi intinya kalau yang mensesuaikan dari sini mereka mengatakan bahwasanya Ummu Waraqah menjadi imam di rumah, dan ini kondisi darurat ketika di rumah tersebut tidak ada laki-laki yang bagus bacaannya tidak bisa jadi imam, maka dia boleh jadi imam di rumah seperti mengimami anak laki-lakinya yang masih kecil ya, agar mereka salat, dia mengimami misalnya adiknya yang masih kecil, adik laki-lakinya, tapi di rumah saja, tidak di luar daripada itu, dan ini darurat. Pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali ya. Ummu Waraqah tidak disebutkan dia mengimami laki-laki. Meskipun dia salat di rumahnya, hanya disebutkan Rasulullah menjadikan tukang azan bagi dia. Itu pun kalau hadisnya sahih. Sebenarnya mendhaifkan hadis ini. Dia tidak disebutkan dia mengimami para lelaki di rumahnya. Bisa jadi di rumahnya maksudnya dia mengimami para wanita saja ya. Cuma saya ingin sampaikan dari khilaf di kalangan para ulama yang lebih hati-hati, seorang wanita tidak mengimami laki-laki sama sekali. Adapun kalau di luar rumah maka sepakat ulama tidak diperbolehkan. Oleh karenanya seperti yang terjadi di Amerika, ada seorang wanita jadi imam ya. Nah, ini repot seperti ini, apalagi makmumnya laki-laki. Kemudian nanti orang kalau perempuan jadi imam, apalagi perempuannya cantik, kemudian menarik, orang akan rebut-rebutan di saf pertama ya untuk bisa dekat dengan wanita tersebut. Dan masalah kalau dia ruku, dia sujud akan dilihat tubuhnya oleh saf pertama, ini jadi masalah ya. Belum kalau dia lagi sholat tiba-tiba dia haid, banyak permasalahan wanita kalau jadi imam ya. Nanti lama-lama wanita khutbah Jumat ya repot. Kalau jadi khutbah Jumat orang semua serius, tidak ada yang tidur gara-gara wanita yang khutbahnya cantik ya. Intinya tidak, wanita bukan untuk dipajang di depan, bukan untuk dilihat oleh para laki, untuk mengimami para laki. Yang benar wanita tidak boleh jadi imam. Hanya khilaf tadi jika dia dalam rumah tidak dalam kondisi darurat, tidak ada yang bisa jadi imam, seperti dia salat kemudian dia punya anak kecil laki-laki, semuanya enggak pandai jadi imam. Masih umur 4 tahun, masih umur 5 tahun, masih umur. Apakah dia boleh mengimami mereka? Ini sebenarnya mengatakan boleh. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, sebenarnya mengatakan boleh karena ini darurat. Wallahu a'lam bishawab. Taib berikutnya wanita tidak wajib salat Jumat. Wanita tidak wajib salat Jumat ya. Wanita tidak wajib salat Jumat.
Tapi kalau dia sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Seperti wanita ingin pergi ke masjid sholat Jumat, maka dia sholat Jumat seperti laki-laki yang lainnya. Dia menjauh dari laki-laki mungkin di lantai berapa. Kalau dia sholat Jumat tidak perlu sholat duhur lagi. Tidak perlu sholat duhur lagi. Tapi dia tidak wajib sholat Jumat. Dan kalau dia tidak sholat Jumat, di rumah dia sholat duhur 4 rakaat. Ya. Dia sholat duhur. Laki-laki yang pergi sholat Jumat 2 rakaat. Adapun wanita di rumah sholat 4 rakaat. Saya ulangi, wanita tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib bagi dia sholat duhur 4 rakaat. Tapi kalau dia ke masjid sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak perlu zuhur lagi. Dan tidak perlu zuhur lagi. Kemudian di antara pembahasan tentang wanita, bagaimana wanita ketika menegur imam yang salah. Wanita menegur imam yang salah ya. Cara wanita menegur, cara imam yang salah. 2 kondisi. Pertama, kesalahan imam berkaitan dengan kelupaan gerakan salat. Bagaimana cara menegur? Kalau laki-laki subhanallah. Subhanallah. Kalau wanita dengan tepuk ya. Menegur dengan menepuk tangan. Dengan tepukan. Ya. Begini kayak atau ya intinya tegur, jangan pakai suara. Ya, kalau laki-laki subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Subhanallah, ya. Wanita dengan atau seperti itu. Ini kesalahan imam berkaitan dengan kelupaan. Bagaimana dengan kesalahan imam lupanya imam lupa bacaan salat ya. Atau imam salah baca Al-Qur'an. Imam salah baca ayat ya, Al-Quran ya. Maka zahirnya, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, wanita boleh menegur langsung ya, jika tidak ada laki yang tegur. Jika tidak ada laki yang tegur, wanita boleh menegur. Menegur itu memperbaiki bacaan imam. Ya. Boleh. Sama seperti laki-laki boleh. Misalnya imam baca ayat salah, jemaah laki-laki enggak ada yang tegur, enggak ada yang punya hafalan. Wanita boleh dengan suara lantang dia sampaikan, diperbaiki bacaannya kalau memang memungkinkan untuk didengar oleh imam ya. Tapi kalau jaraknya sangat jauh maka tidak perlu. Jadi maksudnya adapun kalau kesalahan ini berkaitan dengan jumlah rakaat atau lupa sujud, lupa rukuk, maka begini. Tapi kalau imam salah baca ayat, makmumnya ada seorang wanita, dia boleh tegur. Kalau jamaah lelaki enggak ada yang tegur, wanita boleh tegur, memperbaiki bacaan imam yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bahasan berikutnya adalah bagaimana jika seorang saf wanita ya. Saf wanita tadi sudah kita sebutkan, yang terbaik adalah yang paling belakang. Khairu sufufi an-nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Kenapa yang terbaik paling belakang? Karena paling jauh dari lelaki. Apalagi di zaman Nabi SAW dulu tidak ada dinding yang membatasi antara saf lelaki dengan saf wanita. Jadi mereka salat gabung begitu. Nah, wanita yang paling depan dia akan lebih dekat dengan saf wanita, saf laki-laki. Wanita yang paling belakang dia semakin jauh dari saf laki-laki. Semakin jauh dari laki-laki, maka itu yang terbaik. Dan ini sebenarnya isyarat bagi para ibu-ibu agar jauh dari para laki. Ibu-ibu yang paling bagus yang pemalu, yang paling jauh, kemudian konsen kepada suami dan anak-anaknya, ya tidak selalu tampil di hadapan laki-laki yang lain, ya itu yang lebih baik ya. Dia tampil ada keperluan enggak ada masalah ya. Bagaimana sebagian sahabat datang kepada Nabi, ketuk pintu Nabi, tanya langsung kepada Nabi, kalau ada keperluan enggak ada masalah. Tapi hukum asalnya tidak dilihat oleh laki-laki. Wanita semakin tidak dilihat laki-laki lain semakin baik. Perhatikan ibu-ibu, waqarna fi buyutikunna
tetaplah kalian rumah kalian. Tadi ini hadisnya. Khairu sufin nisa akhiruha, sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang. Semakin dia jauh dari laki yang bukan mahramnya, semakin dia tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu yang terbaik. Maka dia mengatakan wa syarruha, yang terburuk adalah yang paling depan. Artinya pahalanya paling sedikit, yang paling depan. Kenapa paling buruk? Karena dia paling dekat dengan lelaki, paling dekat dengan laki. Kecuali seperti di Masjid Nabawi, kemudian masjid benar-benar dipisahkan antara laki dengan wanita. Laki tidak mungkin dia jamaah wanita, maka mungkin wanita di depan lebih baik, ya, tidak jadi masalah. Karena kontaknya, interaksi dengan laki-laki tidak memungkinkan karena benar-benar tertutup musola wanita lain dengan musola laki-laki. Ya, maka ini tidak jadi masalah di depan. Tapi kalau musola tersebut tidak ada batas yang menutupi, maka yang terbaik adalah wanita yang paling jauh dari laki-laki. Taib. Yang berikutnya mengenai saf juga adalah jika wanita salat sendirian dengan mahramnya, ya, imamnya adalah mahramnya, entah anaknya, entah suaminya, entah kakaknya, entah pamannya, entah adiknya, bagaimana saf wanita? Apakah dia di samping laki-laki? Jawabannya tidak, dia di belakang. Dia di belakang, ya. Dia di belakang. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma, ya, dinukil oleh Ibnu Rushd, ya. Bahwasanya ijma kalau wanita salat dengan laki-laki meskipun mahramnya, wanita di belakang, tidak di samping. Beda kalau laki-laki di samping, sebagaimana Rasulullah salat dengan Anas atau dengan sahabat lain, Rasulullah SAW tarik dia dan Rasulullah safkan dia di samping Nabi persis kalau laki-laki. Kalau perempuan di belakang. Adapun dalilnya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW salat di rumahnya Anas bin Malik, kemudian Rasulullah SAW menjadikan Anas di samping kanannya, kemudian di belakang seorang wanita sendirian, mungkin Ummu Sulaim atau nenek mereka, ya. Dalam juga riwayat yang lain, Nabi SAW salat, kemudian Anas berkata, wa ana yatimun, dan aku seorang anak yatim, di belakang dua, wa min waraina ajuz, di belakang kami wanita tua, ya. Jadi Nabi sendiri, kemudian Anas bin Malik dengan seorang anak yatim berdua, kemudian wanita di belakang sendiri, menunjukkan wanita safnya tidak digabung dengan. Padahal kita tahu yang terbaik adalah jangan sholat seorang sendirian. Jangan seorang sholat sendirian. Harusnya dia gabung. Harusnya demikian. Rasulullah kalau laki-laki melarang seorang sholat sendirian, dia harus gabung dengan saf depannya. Kalau ternyata wanita tersebut, ini kan mahramnya semua. Harusnya kalau boleh, dia akan sholat di samping Anas bin Malik dan anak yatim. Ketika diposisikan di belakang, menunjukkan memang wanita safnya di belakang laki-laki. Maka demikian juga ketika seorang laki sholat dengan seorang istri, maka istri tetap di belakang, ya. Meskipun demikian juga seorang wanita dengan mahramnya, kakaknya atau adik jadi imam, dia tetap di belakang, tidak bergandengan di sebelah kanan sang lelaki. Kalaupun dia sholat bergandengan, maka makruh, namun sholat tetap sah, ya. Ini yang berkaitan dengan dengan sholat wanita, ya. Kemudian yang terakhir, kalau wanita sholat menggendong anak atau tidak jadi masalah, dia gendong anaknya sambil sholat. Gerakan-gerakan yang dia perlukan dimaafkan, seperti menggendong anaknya. Mungkin ketika anak terkadang nangis, dia bisa goyang-goyang sedikit untuk digendong sedikit, ya. Kalau dia bisa meletakkan sebagaimana Nabi SAW ketika Nabi sholli wa huwa hamilu Umamah, Rasulullah SAW salat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As. Kalau Rasulullah SAW sujud, Rasulullah taruh di bawah, Rasulullah sujud. Nanti kalau setelah itu Rasulullah angkat lagi, ya. Situasi kondisi berbeda-beda. Sebagian ibu-ibu mungkin sholat anaknya masih bayi, ya, dan yang lainnya, maka dia boleh sholat sambil menggendong anaknya, Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin kira-kira hal-hal yang perlu diketahui oleh wanita dalam sholat. Adapun kaifiat sholat, tata cara sholat, gerakan-gerakan sholat sama dengan laki-laki. Hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau wanita ketika ruku, maka jangan dia buka seperti ini. Ketika ruku dan ketika sujud, jangan dia buka. Karena khawatirnya bentuk dadanya kelihatan, ya. Maka kalau dia sujud, dia begini, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak ada dalilnya, hukumnya sama. Kita boleh katakan kalau dia sholat di hadapan di antara para wanita atau tidak ada orang lain yang lihat, dia sholat seperti laki-laki, nggak ada masalah. Tapi ketika dia mungkin sholat di hadapan laki-laki lain, maka hendaknya dia tutup sehingga tidak kelihatan lakukan tubuhnya. Demikian saja Bu Ades, jazakillah khairan, dan juga para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita
melanjutkan tentang fikih wanita pada pertemuan bulan depan biiznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.